tidak membuat kita bersemangat untuk mempelajari agama Nabi, untuk mengikuti sunnah Nabi. Saya untuk tugas itu, saya untuk tugas itu. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan berdoa kepada Allah dengan hati yang tidak butuh Allah. Banyak orang berdoa kepada Allah akhir zaman yang penuh maksiat, penuh dosa, penuh kekhilafan, penuh keingkaran, penuh kebebalan, benar-benar serius menyesali maksiat dan benar-benar serius bertekad bulat tak mau lagi melakukan itu. Dengan itu memuji Allah lebih dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah habis kemampuanku memuja Allah yang dipuji oleh manusia, bagaimana tidak? Allah itu maha segala-galanya. Irfa' ra'sak wasal tu'atah washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu hai Muhammad, teramat tinggi, namun untuk syafaat itu butuh yang lebih tinggi lagi darinya. Butuh orang-orang yang benar-benar ikhlas, luar biasa, kesedihan yang berat, beristirahat. Ia katakan kepada Rabbnya, wahai Rabbku, kepada siapa sebenarnya engkau? La ilaha illallah. Ternyata yang terpenting dalam hidup ini bagaimana Allah tidak marah kepada kita. Itu yang kita tidak faham sampai sekarang. Malaikat penjaga gunung, dan Allah izinkan kepada malaikat gunung untuk mendengarkan perintah Nabi dan kerja. Perintahkan aku apapun yang kau inginkan. Kalau sekarang ini engkau perintahkan aku mengangkat gunung itu, aku jatuhkan di Taif, aku akan lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mungkin mulut orang-orang yang tidak beradab dan berakhlak itu mengatakan Nabi Muhammad haus darah? Ini realita kehidupan beliau. Kembali kepada cerita padang mahsyar, Nabi Muhammad pun diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat, memohonkan permohonan kepada Allah untuk dikabulkan. Maka Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar Allah segera datang menghisab, karena sudah terlalu lelah hamba-hambamu menanti. Sudah terlalu panjang waktu mereka berdiri, sudah terlalu berat matahari di atas kepala mereka 1 mil. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah datanglah menghisab. Lakukan hisab yang kau janjikan di dunia. Seketika itu Allah kabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah para malaikat ke padang mahsyar. Tahu di mana padang mahsyar itu? Di sini padang mahsyar itu. Di bumi. Tapi bukan bumi yang kita kenal. Karena kita dikuburkan ke dalam bumi dan kita dibangkitkan dari bumi. Itu kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian aku ciptakan, ke dalam tanah kalian aku akan kembalikan, dari tanah itu aku akan bangkitkan kalian sekali lagi. Ketika kita dibangkitkan dari alam barzakh, kita dibangkitkan dari kubur. Di mana kubur kita? Di langit? Tidak, di bumi. Berarti mahsyar adalah bumi yang sudah berubah. Akhirnya malaikat-malaikat dari langit turun, karena malaikat berada di langit. Turun malaikat langit, malaikat-malaikat penghuni langit pertama, dan nampak oleh kita malaikat-malaikat itu turun. Kejadian besar yang tak pernah ada dalam kehidupan kita walau sekalipun. Bertemu dengan malaikat, melihat malaikat, oh ini dia malaikat-malaikat yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Oh ini dia malaikat-malaikat yang diceritakan Nabi di dalam hadis. Oh seperti ini ternyata wujud mereka.
berdatangan sangat banyak jumlahnya. Malaikat-malaikat langit pertama turun bersusun bersaf-saf yang rapi. Karena Allah mencintai hambanya yang bersaf-saf, baik bersaf-saf salat atau bersaf-safnya jihad, saling berpadu satu antara yang lainnya, saling menyatu satu dan yang lainnya, saling bergandengan satu yang lainnya, tanpa iri dengki, tanpa saling menghancurkan dan membinasakan. Namun pangkat dan jabatan, harta dan segala kenikmatannya telah membuat kita ingin menghancurkan saudara kita sendiri demi kenikmatan kita pribadi. Semua itu karena kita tidak faham dan tak mengerti. Datang malaikat langit kedua, turun bersaf-saf, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, malaikatul muqarrabin, dan nampak oleh kita malaikat-malaikat itu pada turun. Karena di sana tak ada lagi yang namanya gaib. Gaib hanya ada di dunia, agar kita percaya. Kalau sudah Allah yang berbicara, apakah mungkin kita lagi untuk tidak percaya? Nggak mungkin. Akan tetapi masih ada manusia tak percaya dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Yang berbicara Allah tetap dia tidak percaya. Namun kalau yang berbicara presiden langsung percaya. Kalau yang berbicara presiden langsung iya. Tapi kalau yang berbicara Allah, nah, mikir-mikir dulu saya. Ya akhi, Anda tidak berakhlak kepada Rabb Anda sendiri. Kemudian didatangkan neraka jahanam. Dan neraka jahanam di hari itu tidak lagi gaib, tapi bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang selama ini melihat neraka jahanam hanyalah basirah, mata yang ada di dalam dada. Tidak keadaannya nanti di yaumil mahsyar. Semua manusia beriman yang bisa melihat neraka dengan hatinya sekarang di dunia, sehingga takut berbuat maksiat karena ingat neraka, takut mengambil uang 1 miliar karena ingat neraka, takut mengambil dompet orang yang jatuh karena ingat neraka. Berarti dia selalu melihat neraka dalam hidupnya. Selalu salat karena ingat surga, jujur karena ingat surga, amanah karena ingat surga. Berarti dia setiap hari melihat surga, tapi dengan penglihatan hati, penglihatan iman, adanya di dalam dada, letaknya di dalam qalbu. Orang-orang yang beriman kepada neraka dan surga melihat surga dan neraka didatangkan. Demikian juga dengan orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka, sudah bisa melihat surga dan neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam. Nampak didatangkan neraka jahanam itu. Lahu sab'una alfa zimam. Neraka jahanam itu punya tali ikatan 70.000 tali ikatan. Satu tali ikatan dipegang 70.000 malaikat. Kalau tidak begitu, dia akan menghancurkan semua yang ada di padang mahsyar. Karena dia teramat dahsyat. Karena dia adalah murka Allah yang Allah wujudkan dalam bentuk adab. Dan Allah sudah mengatakan adab Allah itu syadid. Sehingga nyali kita makin ciut. Kenapa? Itu dia jahannam. Yang dulu dikatakan Allah
yang dulu disampaikan Rasulullah, namun kita tak peduli. Sehingga kita berani melakukan maksiat, padahal hati kita tahu kita diancam neraka dengan maksiat itu. Semua orang muslim yang tulus dalam keislaman, dia tahu ketika dia berbuat dosa ini, dia diancam neraka dengan dosanya itu. Namun karena tak nampak oleh mata di kepala, cuek. Namun sekarang tidak bisa lagi cuek, karena neraka sudah ada di depan mata. Ya Allah, betapa pedihnya rasanya hati ketika itu. Neraka sudah ada, apinya bergejolak luar biasa, azabnya tiada tara, kita punya sifat untuk masuk ke dalamnya. Berat, akhi. Makanya wajar kalau Allah katakan yauman tsaqila. Hari itu hari berat. Hari yang teramat berat. Nampak oleh kita api yang luar biasa itu. Itu bukan api kebakaran pasar Taluk Kuantan ya. Api kebakaran pasar Taluk, pernah kebakaran? Api kebakaran pasar Taluk Kuantan tak seberapa dibanding api neraka itu. Api terhebat, kumpulan seluruh api di permukaan bumi yang paling hebat, itu baru 1/70 apinya neraka. Panas yang paling panas dari api dunia itu baru 1/70 api neraka. Pernah melihat bunga api, kembang api yang kecil-kecil? Itu besarnya hanya sebesar ujung jarum, betul? Di neraka bunga apinya sebesar istana. Kita melihatnya bergejolak, dan kita punya sifat dan kelakuan yang membuat kita bisa saja masuk ke dalamnya dan dimasukkan ke dalamnya. Apa enggak takut? Kalau memang takut, dari sekarang takut, jangan tunggu nanti ketika bertemu dengan neraka baru takut, wahai saudaraku. Dari sekarang takut. Allah menceritakan kepada anda neraka supaya anda takut neraka itu dan takut menjalankan amalan yang membawa anda ke neraka. Dzalika yukhawwifullahu bi'ibadah, ya ibadi fattaqun. Yang demikian itu Allah ingin menakut-nakuti hambanya, memberikan rasa takut kepada hambanya. Wahai hambaku, takutlah kepada aku. Namun kita nggak pernah takut lagi kepada Allah. Takutnya dengan Satpol PP. Kita tak lagi takut kepada Allah, takutnya dengan preman pasar. Kalau preman pasar yang menggertak, baru kita nyali kita ciut. Kalau Allah yang menggertak, santai-santai saja. Kalau kita diancam polisi, baru takut. Kalau diancam Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi, tak takut-takut. Buktinya perempuan sekarang masih tetap buka aurat. Itu tanda dia tidak takut kepada Allah. Memang ke masjid dia tutup auratnya, tapi begitu di rumah dia buka auratnya. Menjemur pakaian keluar rumah, dia buka auratnya. Duduk di depan teras rumah, dia buka auratnya. Datang tamu ke dalam rumah, menyambutnya di dalam rumah, dia buka auratnya. Itu tanda dia tidak takut lagi kepada Allah. Allah mengatakan, ya ibadi fattaqun. Hai hamba-hambaku, takutlah kepada aku. Kemudian Allah datang. Wa jaa rabbuk dalam surat Al-Fajr.
Wa jaa rabbuka wal malaikatu saffan saffa. Dan datang Rabbmu, malaikat ketika itu sudah bersusun rapi, bersaf-saf. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan neraka Jahannam, seperti yang tadi saya sampaikan. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia mulai ingat-ingat dosa-dosanya. Apalagi guna ingat untuk hari itu? Tak ada guna ingat dosa di hari itu, saudaraku. Ingat dosa itu di sini. Di sini, di bumi. Antum perlu ingat dosa di sini, di bumi, bukan di akhirat. Bukan ketika melihat neraka Jahannam. Kalau ingat dosanya, takut dengan dosa, ingin taubat dari dosa, kalau sudah melihat neraka Jahannam, tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Wa anna lahu dzikra. Apa untungnya bagi dia mengingat-ingat dosanya ketika itu? Maka kalau ingin mengingat dosa yang benar, kalau ingin melihat dosa yang bermanfaat, di sini ingat dosa itu. Ingat yang membuat kita akan bertaubat. Ingat yang membuat kita akan berhenti. Ingat yang membuat kita akan membenahi. Ingat yang akan membuat kita berjanji kepada Allah untuk tak mengulangi. Dan berusaha untuk istiqamah sampai akhir hayat. Adapun ketika neraka Jahannam sudah didatangkan, Allah katakan, wa anna lahu dzikra. Apalagi guna ingat itu? Fir'aun ingat kebebalannya, tapi untuk apa ingat itu bagi Fir'aun? Abu Jahal ingat kebandelannya, untuk apa ingatnya Abu Jahal itu? Abu Lahab ingat petantang-petentengnya memusuhi Nabi Muhammad, untuk apa gunanya bagi Abu Lahab paman Nabi itu? Demikian juga dengan para koruptor Indonesia. Baru ingat dosa korupsi, untuk apa lagi ingat? Demikian para pemabuk, pemasok ganja dan